Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Hartati SPD. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Saya dari LPTK Universitas Lampung dengan nomor induk mahasiswa 2313061825. Saya guru SD Negeri 2 Kemiling Permai, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Dalam uji kinerja kali ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan mempraktikkan pembelajaran IPA kelas 4 dengan materi kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Selamat menyaksikan. Siap, gerak. Langkah depan, gerak. Tegak, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua? Tetap semangat ya. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mengajak kalian menyanyi bersama lagu Indonesia Garuda Pancasila untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air kita ya. Kita mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, lahir dari makmur
panggil? Anessa. Oke, Albani Hermawansa. Ali Ridho. Ahmad Jaki. Ada? Arya Chandrawangsa. Airin Windari. Baik anak-anakku semua, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran IPA, yaitu tentang kegiatan jual beli untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, sebelumnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu tentang kompetensi dasar yang akan kita tempuh ya. Kompetensi dasarnya: satu, mempelajari aktivitas ekonomi yang terjadi pada kegiatan jual beli. Yang kedua, mempelajari peran produsen, distributor, dan konsumen dalam kegiatan atau alur kegiatan perekonomian atau ekonomi. Selanjutnya, kita sebelum melakukan pembelajaran lebih detail, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, melalui tayangan video dan diskusi, peserta didik dapat menentukan peran produsen, distributor, konsumen dalam alur kegiatan ekonomi dengan benar. Yang kedua, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat merancang praktik jual beli seperti yang sudah kita lakukan tadi, yaitu melakukan praktik jual beli, yaitu marketing. Itu peserta didik dapat merancang kegiatan marketing dengan benar. Selanjutnya, melalui kerja kelompok, peserta didik dapat membuat laporan tentang proyek marketing dan mempresentasikan proyek marketing tersebut di depan kelas secara baik dan benar. Nanti anak-anak akan maju per kelompoknya melakukan presentasi tentang apa saja yang kalian jual ketika melakukan marketing tadi, kemudian apa saja yang dibutuhkan, bahannya apa saja, selanjutnya sampai mendapatkan titik keuntungan. Ya, selanjutnya setelah kita melakukan dan tahu tujuan pembelajaran, kita akan masuk ke materi inti, yaitu kegiatan jual beli sebagai salah satu upaya dalam memenuhi kebutuhan. Di sini syarat jual beli ya. Dalam kita melakukan jual beli ada 4 yang harus terpenuhi. Yang pertama, ada barang. Yang kedua, ada penjual. Yang ketiga, ada pembeli, dan yang terakhir ada uang. Jadi kalau kita menginginkan satu kebutuhan kita bisa tercapai, alat tukar utamanya adalah ada uang. Baik, Ibu akan jabarkan lagi lebih detail lagi tentang apa saja yang berkenaan dengan barang, penjual, pembeli, dan uang. Nah, kalian lihat gambarnya. Di situ ada barang. Barang disediakan oleh produsen, ya. Yang menyediakan barang kebutuhan kita adalah produsen. Contoh, ada bayam, ada cabai, ada tomat. Semua itu bisa ada karena ditanam. Siapa yang nanam? Pak Tani. Nah, Pak Tani tersebut akan menanam banyak tanaman, ya. Petani yang satu menanam kol, petani yang satu menanam padi. Nah, semua para petani tersebut, hasil dari tanamannya ketika sudah dipanen akan dijual dan menghasilkan uang. Selanjutnya di nomor 2, apa itu? Nelayan. Ikan di laut itu tidak datang naik
menangkap ikan di laut. Nah, karena dia menangkap ikan di laut itu alatnya banyak, pakai kapal yang besar, ya, dan harus ada kemampuan khusus karena kita bisa tenggelam kalau kita tidak punya keahlian. Nah, petani tersebut tidak sendirian ke lautnya, dia bawa teman. Nah, mereka akan mendapatkan ikan. Ikannya dapat satu atau banyak? Ya, ikannya itu setelah dapat banyak, mereka akan jual ke pengepul atau pengampungnya. Dia kemudian akan menjual ikan tersebut dari distributornya, ya, yang penyalurnya, dan ikan-ikan tersebut akan dikumpulkan. Setelah banyak, setelah cukup, akan dibawa ke pasar dan dijual. Nah, makanya di pasar ikannya macam-macam, nggak cuma ikan teri, ya. Selanjutnya, pakaian yang kita pakai, siapa yang membuatnya? Penjahit, ya. Penjahit itu banyak dia kerja di pabrik. Di pabrik dia nggak sendirian, kamu cuma ngeliat tukang jahit di rumahnya sendirian. Tapi kalau di pabrik itu dipekerjakan orang-orang yang bisa menjahit. Ini bagian pola, ini bagian potong tangan. Sehingga ketika dicetak, pakaian yang jadi bukan hanya satu, tapi langsung banyak. Nah, dari pabrik tersebut akan dijual ke toko-toko, supermarket, dan sampai ke pengecer. Nah, yang keempat adalah contoh lagi tentang produsen, yaitu pengacara. Apa sih pengacara itu? Siapa yang tahu? Orang yang membantu orang-orang yang bermasalah dengan hukum. Jadi produsen itu bukan hanya menghasilkan barang tapi jasa. Seperti ibu ngajar kalian, mendidik kalian, menciptakan kalian supaya menjadi pintar. Itu adalah salah satu produsen yang itu bergerak dalam bidang jasa. Selanjutnya, setelah barang, apalagi ya syaratnya? Yang kedua adalah penjual. Nah, penjual di sini menyalurkan barang dari hasil produksi disebut distributor. Ya, orang yang menampung barang-barang tersebut, ya, hasil bumi, hasil laut, terus hasil pengrajin, itu namanya distributor. Nah, distributor itu ada yang bentuknya yang dia modalnya besar, dia akan membuat satu grosir yang besar sehingga yang dijual pun banyak. Tapi kalau dia hanya bermodal yang pas-pasan aja, ya dia hanya seperti di warung, dan dikit ya, tidak besar. Oke. Selanjutnya, apalagi setelah penjual, yaitu pembeli. Nah, pembeli di sini siapa sih? Lihat gambarnya. Siapa itu? Keluarga yang sedang bersiap-siap mau makan. Dia berdoa dulu, kemudian di atas meja sudah berhidang hidangan yang dibuat oleh ibu. Ibu-ibu tersebut itu menyediakan hidangan itu didapat dari mana? Dari beli, ya, di pasar. Nah, kemudian ibu ini setelah belum memasak, dia pergi ke pasar. Dia bawa apa? Bawa uang. Kalau nggak bawa uang bisa nggak? Ikan, ayam dibawa pulang? Nggak bisa, ya. Ya, selanjutnya kita membahas tentang uang. Uang adalah alat tukar sah yang digunakan di seluruh dunia. Ini uang rupiah. Uang yang berlaku di mana ini? Indonesia. Satuan uang kita adalah rupiah. Selanjutnya, uang rupiah itu ada bermacam-macam sih sebenarnya, ya. Tapi di sini yang ibu contohkan adalah uang kertas dan uang logamnya, uang koin, ya. Nah, ada yang paling besar 100.000, 50.000, bahkan ada yang 200.000, ya. Oke, itu tadi
Teman-teman semua, tahukah kamu apa itu jual beli? Dalam kehidupan, manusia banyak memerlukan barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Misalnya, kita butuh sayuran untuk kita makan sehari-hari agar menjadi sehat. Sebenarnya, kita dapat menanam sayuran sendiri untuk kita makan. Namun, tidak semua orang dapat melakukannya. Hal itu karena ada orang yang mempunyai lahan, ada juga orang yang tidak mempunyai lahan. Nah, terus bisa juga karena orang sibuk bekerja sehingga tidak dapat menanam sayuran. Nah, keterbatasan itulah yang membuat kita perlu orang lain. Dengan begitu, orang dapat jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, pengertian jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan sejumlah uang. Nah, jumlah uangnya harus sesuai dengan harga barang yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terus, bagaimana bisa terjadinya jual beli? Jual beli dapat terjadi apabila memenuhi 4 syarat. Selanjutnya kita akan membentuk kelompok. Ini sudah dibagi kelompoknya, yaitu kelompok 1 ada 6 orang ya, kelompok 2 6, ini 3, ini 4 ya. Ibu akan bagi tugas kelompoknya ya. Tapi sebelumnya nanti akan dijelaskan dulu apa saja yang harus. Untuk lembar kerja kelompok ya, LKPD yang kelompok yang ini, perhatikan nak. Ini dipegang, atau kelompoknya mana? Ya. Yang ini tulis anggota kelompoknya, kalau dia kurang ditambah ya. Sudah siap? Ya, sebelum presentasi kita ice breaking dulu. Ayo semuanya duduk siap. Konsentrasi. Tepuk 1, kalau tepuk 1, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Oke ya, konsentrasi. Kalau tepuk 1 gimana? Tepuk 2? Tepuk 3? Oke, gua akan lihat siapakah yang enggak konsentrasi, yang enggak fokus. Ayo, Dimas ya. Ya, konsentrasi, tegak badannya. Ya. Tuh. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3, 3, 2. Oke, konsentrasi semua ya. Sekarang kerjakan temannya siapa yang akan maju. Ibu panggil dari kelompok 2. Dibaca ya. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan sate cilok. Tepung tapioka atau sagu tani, 250 tepung terigu, 3 siung bawang putih haluskan, garam plus bumbu kaldu atau roiko. Demikianlah
mempresentasikan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Ya. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan kegiatan kita dalam pembelajaran hari ini. Kesimpulan pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama, syarat untuk jual beli itu ada 4. Apa aja tadi? Ya. Iya. Kegiatan untuk mendapatkan barang itu disebut apa? Jual beli. Terus kita bisa mendapatkan atau melihat transaksi jual beli ada di mana? Pasar. Terus yang paling dekat dengan rumah kita apa namanya? Baik ya, itu saja untuk kesimpulan kita pada pembelajaran pada siang hari ini. Dan selanjutnya Ibu akan merefleksi apa dan kesan kalian apa setelah mengikuti pembelajaran pada siang hari ini. Bagaimana perasaannya ketika sudah mempelajari tentang jual beli? Siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Iya, angkat, coba. Kembali lagi saat belajar berdagang. Oke, bagus sekali. Jadi kata Afkar sekarang sudah tidak malu-malu lagi ketika melakukan jual beli ya. Jadi Afkar cita-citanya jadi pengusaha. Bagus ya. Mudah-mudahan tercapai ya Afkar ya. Selanjutnya ada lagi yang bisa? Iya, coba. Saya jadi belajar membuat kue. Iya, pada teman kalian dia akan belajar banyak untuk membuat kue. Dia akan menjadi bisnis kue ya. Baik ya. Baik, terima kasih anak-anak semuanya. Dan selanjutnya kita tutup kegiatan ini dengan membaca lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca doa. Silakan dirapikan dulu alat-alatnya. Kalau sudah rapi semua baru kita berdoa. Siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.